Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abiasa Pratama dari kelas 10 MIPA 3 dan saya yang akan memimpin tadarus di pagi hari ini. Sebelumnya, dimohon untuk menyiapkan Al-Qur'annya terlebih dahulu dan bagi yang muslimah dimohon untuk mengenakan hijabnya. Sebelum memulai kegiatan tadarus di pagi hari ini, mari kita awali dengan baca suratul Fatihah. Al-Hadiniyah wa fi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon dibuka Al-Qur'annya surat Yunus juz ke-11 dan ayat yang ke-62. Sekali lagi, mohon untuk dibuka Al-Qur'annya surat Yunus juz ke-11 dan ayat yang ke-62. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. La tabdila li kalimatillah. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Wa la yahzunka qawluhum innal 'izzata lillahi jami'a huwas sami'ul 'alim. Ala inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma yattabi'u alladhina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Huwallazi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yasma'un. Qalu ittakhadallahu waladan subhanahu huwal ghani. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. In 'indakum min sultanin bihada ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un fid dunya summa ilayna marji'uhum summa nudhiquhumul 'adzabasy syadida bima kanu yakfurun. Watslu 'alaihim naba'a Nuh idh qala liqaumihi ya qaumi in kana kabura 'alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillahi fa'alallahi tawakkaltu fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum summa la yakun amrukum 'alaikum ghummatan summa qadu ilayya wa la tunzirun.
فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأورقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Bagi mereka berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Tidak ada perubahan bagi janji-janji Allah. Demikian itulah kemenangan yang agung. Dan janganlah engkau Muhammad sedih oleh perkataan mereka. Sungguh kekuasaan itu seluruhnya milik Allah. Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Ingatlah, milik Allah meliputi siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi. Dan orang-orang yang menyeru sekutu-sekutu selain Allah tidaklah mengikuti suatu keyakinan. Mereka hanya mengikuti persangkaan belaka dan mereka hanyalah menduga-duga. Dialah yang menjadikan malam bagimu agar kamu beristirahat padanya dan menjadikan siang terang benderang. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang mendengar. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata, Allah mempunyai anak. Maha suci Dia, Dialah yang maha kaya, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kamu tidak mempunyai alasan kuat tentang ini. Pantaskah kamu mengatakan tentang Allah apa yang kamu tidak ketahui? Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Bagi mereka, kesenangan sesaat ketika di dunia, selanjutnya kepada kamilah mereka kembali. Kemudian kami rasakan kepada mereka azab yang berat karena kekafiran mereka. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan jangankanlah kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku, aku tidak meminta imbalan sedikit pun darimu.
Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah, dan aku diperintahkan agar aku termasuk golongan orang-orang muslim berserah diri. Kemudian mereka mendustakannya Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah, dan kami tenggelamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Kemudian setelahnya Nuh, kami utus beberapa rasul kepada kaum mereka masing-masing. Maka rasul-rasul itu datang kepada mereka dengan membawa keterangan yang jelas. Tetapi mereka tidak mau beriman karena mereka dahulu telah biasa mendustakannya. Demikianlah kami mengunci hati orang-orang yang melampaui batas. Kemudian setelah mereka, kami utus Musa dan Harun kepada Fir'aun dan para pemuka kaumnya dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami. Ternyata mereka menyombongkan diri dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Maka ketika telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, "Ini benar-benar sihir yang nyata." Musa berkata, "Pantaskah kamu mengatakan terhadap kebenaran ketika ia datang kepadamu, sihirkah ini?" Padahal para pesihir itu tidaklah mendapat kemenangan. Mereka berkata, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari apa kepercayaan yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya, menyembah berhala, dan agar kamu berdua mempunyai kekuasaan di bumi negeri Mesir? Kami tidak akan mempercayai kamu berdua." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudaw wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan tadarus di pagi hari ini. Bagi yang mendengarkan dan yang mentadaburinya, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita akhiri kegiatan tadarus di pagi hari ini dengan baca doa, dimulai dengan istighfar 3 kali dan dilanjutkan dengan ayat kursi. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdash syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fir rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana zidna ilman nafi'ah warzuqna fahman wasi'ah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman lahir dan batin serta kekuatan dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat mengawali pembelajaran hari ini dengan tadarus dan motivasi. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Manusia dalam menjalani kehidupannya pasti bersinggungan dengan manusia lainnya. Hampir tidak ada satupun manusia yang bisa hidup sendiri. Dia tetap akan membutuhkan manusia yang lain dalam berbagai kesempatan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama, atau yang disebut dengan hablum minan nas. Salah satu sikap yang diajarkan dalam hubungan dengan sesama adalah sikap berbaik sangka atau husnudzon. Secara bahasa, husnudzon berasal dari dua kata, yaitu husnul dan zon, yang memiliki arti berbaik sangka. Secara istilah, husnudzon bisa kita maknai sebagai berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia. Sebaliknya, dari husnudzon ada suudzon atau berburuk sangka. Sikap inilah yang dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh menyangka-nyangka tanpa bukti dan tanpa diselidiki asal-usulnya, karena akibatnya menjadi permusuhan dan keretakan di dalam hubungan persaudaraan. Allah berfirman dalam Al-Quran, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan berdakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Lantas, mengapa kita umat Islam harus bersikap husnudzon? Apa manfaatnya dari bersikap berbaik sangka? Sikap husnudzon akan melahirkan keyakinan bahwa segala kenikmatan dan kebaikan yang diterima manusia berasal dari Allah. Sedangkan keburukan yang menimpa manusia disebabkan dosa dan kemaksiatannya. Tidak seorang pun bisa lari dari takdir yang ditetapkan Allah. Tidak ada yang terjadi di alam semesta ini melainkan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoi kekufuran untuk hambanya. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada manusia kemampuan untuk memilih dan berikhtiar. Segala perbuatannya terjadi atas pilihan dan kemampuannya yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim wajib bersopan santun terhadap saudara, karib kerabatnya, dan kepada orang-orang yang ada hubungan silaturahmi, seperti bersopan santun terhadap kedua orang tua, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Hilangkan perasaan suudzon. Husnudzon terhadap sesama manusia merupakan sikap mental terpuji yang harus diwujudkan melalui sikap lahir, ucapan dan perbuatan yang baik, diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat. Sikap, ucapan dan perbuatan baik sebagai perwujudan dari husnudzon itu hendaknya diterapkan dalam kehidupan berkeluarga, bertetangga, serta bermasyarakat. Perlu kita tekankan bahwa membangun hubungan baik antara manusia satu dengan manusia lainnya, dan lebih khususnya muslim satu dengan muslim lainnya, adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggaris bawahi bahwa setiap mukmin itu bersaudara. Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Segala sesuatu dalam bentuk sikap dan sifat yang akan memperkuat dan memantapkan persaudaraan harus dijaga dan dipelihara. Segala bentuk sikap dan sifat yang dapat merusak ukhuwah harus dihilangkan. Agar hubungan ukhuwah Islamiyah itu tetap terjaga dengan baik, salah satu sikap positif yang harus dilakukan adalah berbaik sangka. Karena itulah, jika kita mendengar hal-hal yang buruk terhadap saudara sesama muslim, sebaiknya kita tabayun terlebih dahulu sebelum mempercayai atau meresponnya secara negatif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Sikap husnudzon ini memiliki beberapa hikmah yang bisa diambil. Yang pertama, husnudzon melahirkan kesadaran bagi umat manusia bahwa segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan hukum yang telah ditetapkan dengan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang kebetulan. Yang kedua, husnudzon akan mendorong manusia untuk berusaha dan beramal dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat, dan mengikuti hukum sebab akibat yang berlaku dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, sikap husnudzon mendorong manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak, dan memiliki kebijaksanaan, keadilan, dan kasih sayang kepada makhluknya. Yang keempat, husnudzon menanamkan sikap tawakal dalam diri manusia, karena menyadari bahwa manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, sedangkan hasilnya diserahkan kepada Allah sebagai zat yang menciptakan dan mengatur kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kelima, sikap husnudzon mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman hidup, karena meyakini apapun yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang
dapat saya sampaikan pada hari ini tentang husnudon. Semoga apa yang saya sampaikan di atas dapat mendorong kita menjadi pribadi yang senantiasa berbaik sangka, memperkuat keyakinan bahwa kita menjadi yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.